Halo teman-teman, ketemu lagi di video vlog saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman cara memilih tinta yang sesuai dengan pekerjaan kita. Teman-teman tentunya sudah banyak yang tahu bahwa di pasaran banyak sekali berbagai macam jenis tinta yang beredar dan juga merek-merek tinta. Ada beberapa teman yang bertanya, pakai tinta merek apa? Pakai tinta yang harganya berapa? Pakai tinta jenis apa? Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang pekerjaan yang pernah saya lakukan dengan berbagai macam tinta yang ada di pasaran saat ini. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita harus mengenal dulu jenis-jenis tinta dan karakteristik tinta itu, sehingga ketika nanti kita memilih untuk menggunakan tinta tersebut tidak salah pilih atau sesuai dengan jenis pekerjaan kita. Yang pertama, tinta itu ada yang disebut dengan tinta dye base. Tinta dye base ini adalah tinta yang paling banyak dipakai oleh produsen printer sebagai tinta ori atau tinta bawaan dari printer tersebut. Apakah itu merek Canon, Epson, HP, kemudian tinta Brother dan lain-lain, kebanyakan menggunakan tinta dye base. Tinta dye base ini adalah tinta yang punya karakteristik pada saturasi warna yang tinggi. Hasil cetaknya sangat cerah, sangat glossy. Akan tetapi, tinta dye base ini punya kekurangan, yaitu dia mudah pudar apabila terkena udara, dan dia juga bisa luntur apabila dicetak di kertas HVS menggunakan tinta dye base ini. Kemudian di pasaran banyak sekali jenis tinta dye base. Ada yang tinta ori bawaan dari printer seperti ini ya, biasanya orinya seperti ini. Kemudian juga ada consumables orinya, biasanya juga ada seperti ini hanya contoh saja ya. Kemudian ada juga yang non ori ya, contohnya seperti ini tinta non ori. Ini juga banyak di pasaran, tentu teman-teman sudah banyak yang tahu tinta-tinta macam ini ya. Ini adalah tinta dye base. Yang kedua adalah tinta pigmen. Tinta pigmen ini juga digunakan beberapa merek printer sebagai tinta bawaan pabriknya. Karakteristik dari tinta pigmen ini, dia cenderung lebih pekat, dan tinta pigmen ini punya kelebihan, dia tidak luntur apabila dicetak di HVS dan kena air. Dia juga tidak mudah pudar. Jadi tinta pigmen ini awet. Kemudian tinta pigmen ini ada perlakuan khususnya. Biasanya printer yang menggunakan tinta pigmen, dia ada setting mode auto clean. Jadi teman-teman yang menggunakan mesin yang bawaannya tinta pigmen, biasanya mesin itu tidak boleh dimatikan, karena pada jangka waktu tertentu mesin akan melakukan cleaning secara otomatis. Jadi tinta pigmen ini sangat bagus apabila digunakan untuk mencetak pada pekerjaan yang membutuhkan durability atau tidak mudah luntur. Tetapi tinta pigmen ini hanya bisa digunakan pada kertas berpori, tidak bisa untuk kertas quoting, misalnya kertas art paper, kemudian stiker yang biasanya dipakai untuk stiker toner, tinta toner itu juga tidak bisa dicetak pakai tinta ini. Berikutnya yaitu tinta art paper. Nah, tinta art paper ini juga banyak sekali macamnya di pasaran ya. Tinta art paper ini punya karakteristik dia oil base, jadi dia tinta ini sangat tahan lama. Jadi untuk cetak foto, kemudian cetak di art paper, kertas art paper, dia bisa. Kemudian tinta art paper ini punya kekurangan, hasil cetaknya kurang glossy ya, kurang glossy. Jadi dia hasil cetaknya masih kalah glossy dibandingkan dengan tinta dye base. Secara hasil saturasi warna, tinta art paper juga kalah dengan tinta dye base. Nah, itu adalah tinta art paper. Jadi sekarang sudah banyak teman-teman yang menggunakan tinta art paper ini diisikan kepada beberapa mesin atau printer, dan kebanyakan mereka pakai
tinta ini untuk cetak di art paper ataupun cetak foto, kemudian cetak pin, cetak ID card yang hasilnya dia akan lebih tahan lama. Itu ya. Kemudian tinta berikutnya yaitu tinta sublim. Nah, ini tinta sublim ini dia juga pekat ya. Kemudian tinta sublim ini biasanya digunakan untuk mencetak transfer. Jadi dia biasanya digunakan untuk cetak ke kaos, kemudian ke mug. Pokoknya yang menggunakan sistem transfer dia pakai tinta sublim. Nah, tinta sublim ini juga harus ekstra perawatan, dia harus rutin dipakai, kemudian dia juga harus rutin di cleaning karena sifatnya tinta yang mudah mengental. Nah, ini tinta sublim. Kemudian ada lagi tinta yang ini adalah tinta ecosolvent. Jadi tinta ecosolvent ini diperuntukkan untuk mesin indoor, akan tetapi ada juga mesin printer biasa yang dimodif yang diisikan dengan tinta ecosolvent ini. Tinta ecosolvent ini punya kelebihan, dia warnanya lebih glossy, lebih mengkilat. Kemudian dia juga lumayan tahan lama ya. Sebenarnya tinta ini ketika digunakan di mesin indoor, mesin cetak indoor, mesin besar, dia biasanya digunakan untuk bahan-bahan indoor seperti albatros, kemudian kertas stiker Trama, kertas stiker kromo, vinil ya, pakai tinta ini. Dan tinta ini harganya juga lumayan, untuk masalah harga nanti saja. Kemudian ada satu lagi tinta, yaitu tinta solvent. Kebetulan saya tidak punya mesinnya sehingga saya tidak menggunakan. Tinta solvent itu adalah tinta yang digunakan untuk mesin outdoor. Untuk tinta solvent secara ketahanan warna dia lebih kuat dibandingkan tinta ecosolvent. Tetapi penggunaannya beda. Kalau tinta solvent biasanya digunakan untuk mesin outdoor. Jadi dia biasa digunakan untuk cetak di bahan banner atau bahan fleksi. Oke, demikian tadi macam-macam jenis tinta yang secara singkat saya berikan. Apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan jenis-jenis tinta, teman-teman bisa mengkoreksinya, bisa silahkan ditulis di kolom komentar. Kemudian bagaimana cara memilih tinta yang tepat? Yang pertama, kita memilih tinta sesuai spesifikasi mesin. Tinta yang paling bagus adalah tinta yang sesuai spesifikasi mesin. Satu contoh, printer A bawaannya adalah tinta dye base misalnya. Ya paling bagus ya tinta dye base yang paling cocok untuk spesifikasi mesin. Ada mesin yang pakai tinta pigmen, berarti dia paling bagusnya pakai tinta pigmen. Itu kalau sesuai spesifikasi mesin. Nah, tetapi kita juga bisa memodifikasi mesin atau printer kita menggunakan tinta tertentu yang bukan bawaan dari printer tersebut. Kemudian kita berarti yang paling berkualitas yang mana, yang kualitasnya paling baik. Yang pertama, menguji kualitas paling baik itu adalah dari segi harga. Jadi tinta yang harganya paling mahal menurut saya itu adalah tinta yang paling bagus. Kenapa? Karena tentunya spesifikasi tinta yang harganya mahal, dia punya kualitas yang bagus, sistem produksi yang bagus dan sebagainya. Kemudian tinta yang paling bagus yang dari mana? Karena ada beberapa negara produsen tinta. Tinta yang paling bagus yang saya pakai menurut pengalaman saya adalah tinta yang dari Korea dan Jepang. Itu tintanya lebih mahal dari produk merek Cina. Jadi dia tintanya biasanya lebih bagus. Kalau tadi sudah sesuai spesifikasi, kemudian sesuai spesifikasi harga, kemudian asal, kemudian menentukan harga yang paling ekonomis. Paling ekonomis tinta itu kalau kita beli dalam jumlah besar. Jadi membeli tinta dalam jumlah besar tentu kita akan mendapatkan harga yang lebih murah. Jadi biasanya kalau di pasaran, kalau kita beli tinta sebagian besar itu adalah dalam kemasan 100 milian seperti ini ya. 100 mili, 80 mili, 40 mili. Ada juga yang 1000 mili atau 1 liter. Dia tentu harganya lebih murah ya. Sebagai perbandingan, tinta-tinta yang saya pakai, saya sebagian besar beli yang 1 liter, jadi harganya jatuhnya lebih
murah. Ada lagi yang lebih murah lagi kalau kita beli 1 galon atau 1 jerigen ya. Ada jerigen itu per 5 liter, ada per 25 1 galon ya. Jadi kalau kita membeli tinta dalam jumlah besar dalam ukuran galon atau jerigen itu harganya lebih murah. Karena apa? Tentu ongkos packing dan sebagainya akan tereduksi dari tinta tersebut. Demikian tadi uraian singkat yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan cara memilih tinta yang tepat. Teman-teman silahkan memilih tinta sesuai pekerjaan yang teman-teman geluti. Masalah merek, masalah harga, kembalikan kepada teman-teman pengen yang seperti apa. Jika ada hal yang kurang pas yang saya sampaikan, silahkan dikomentari, tulis saran kritiknya di komentar. Kita saling berbagi, kita saling mencerdaskan, dan kita bisa sukses. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Selamat beraktivitas dan sukses selalu untuk kita semua.